Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur MTS 4 Ponorogo dimanapun berada. Masih bersama saya Bang Poniran dalam program Bincang atau Sapa Alumni MTS 4 Ponorogo. Seperti biasa ya, 45 menit ke depan saya akan menemani sedulur MTS Ponorogo mengupas tuntas sampai akar-akarnya ya terkait dengan alumni MTS 4 Ponorogo. Seperti biasa, saya di sini tidak sendiri ya. Saya ditemani oleh salah satu narasumber ya yang sangat handal begitu ya. Beliau adalah Ibu Nurun Nahdiah Karunia Juliastin SPD MPDI. Selamat pagi Mas Pon. Selamat pagi Ibu Nurun ya. Selamat Beliau ini pagi. kalau sapaannya sering dipanggil Ibu Nurun. Betul sekali. Oh, betul sekali. Jadi, Oke. ada nama panjang, Ada namanya? ada nama pendek. Kalau mau manggil panjang semua juga boleh. Pasti nengok saya. Kalau saya pasti pakai tulisan Bu kalau pengen manggil nama panjang gitu. Boleh, Oke. boleh. Kalau boleh, ngomong boleh. keseharian Ibu Nurun. Iya. Kesehariannya sekarang di mana Ibu Nurun? Kesehariannya yang jelas saya punya tanggung jawab sebagai praktisi pendidikan ya. Iya. Jadi saya juga sama pengabdi di pendidikan, khususnya di madrasah, sama di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Itu yang utama. Kemudian ada juga aktivitas-aktivitas sosial terkait konsentrasinya adalah terutama di perempuan dan anak. Itu yang hari ini sedang menjadi fokus aktivitas saya. Iya. Sekarang yang menjadi fokus Ibu Nurun setiap harinya mungkin ya kok sekarang pakai seragam gitu apa di mana Bu dinasnya? Oh, Tadi lupa Bu. boleh perkenalan dulu ya. Iya, silakan perkenalan. Saya dulu. Nurun Nahdiah Karunia Juliastin, alumni MTSN 4 Ponorogo. Saya perlu menyapa dulu buat para guru saya yang saya hormati, saya takdimi, teman-teman seangkatan saya tahun 94 yang telah mengantarkan saya juga pada titik ini. Tentu saya bertemu dengan teman-teman yang hebat sehingga saya bisa berada pada titik ini. Dan hari ini alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada saya untuk sama-sama berkontribusi terhadap madrasah juga. Iya. Jadi dari madrasah untuk madrasah. Saya berada di MTSN 1 Ponorogo sekarang. Dinas saya di sana. Iya, jadi guru atau Guru lah. oh, guru. Bukannya kepala Bu ya. Iya. Oke, beliau Tugas ini utama adalah guru. Kepala MTS 1 Ponorogo ya ini beliau ini. Oh. Insya Allah. Tugas tambahan aja itu Mas. Oh, Jadi iya, tugas iya. utamanya tetap saya adalah seorang guru. Tapi kemudian diberikan tugas tambahan, saya harus menjadi seorang nahkoda begitu ya, nahkoda Iya. atau kepala madrasah di sana. Oke, ya. Terkait dengan alumni Bu ya Ibu Nurun ya. Itu di tahun 1994 94. berarti baru masuk di MTS 4. Iya. Oh, gitu. Kalau dulu bukan MTS 4 Bu ya? MTS. Belum, MTSN Kauman namanya. Kauman. MTSN Kauman. Oh ya, berarti masih di timur. Betul. Jadi dulu jalan. kecamatannya sekarang kan sudah berubah ya. Jadi Iya. kecamatannya ini masuk di Kecamatan Jambon secara geografis. Iya. Zaman saya itu masih di Kauman. Oh, masih di Kauman Bu Ya, jadi namanya saat itu juga MTSN Kauman seperti itu. Bahkan masih filial seingat saya ya. Heeh. Masih filial. Jadi tahun-tahun itu saya merasakan betul memang masih babat. Berarti masih apa ya kesannya masih jadul gitu Bu ya apa Ya, masih kalau dari tradisional. sisi sarana tentu memang sangat jauh ya dengan hari Sarana. ini, dengan kondisi MTSN 4 hari ini yang udah luar biasa progresivitasnya. Ini perlu saya ceritakan sedikit nih pada para alumni bahwa MTS kita yang dulu kita sama-sama berada dalam ruang pembelajaran yang sama hari ini sudah luar biasa. Jadi ada perkembangan yang pantas kita kasih jempol, tidak hanya satu jempol lah, Iya. jempolnya banyak begitu. Dan itu pernah kita impikan bersama teman-teman semua ya. Jadi dulu itu pernah kita itu guyon-guyon begitu. Iya. Besok itu madrasah kita akan menjadi madrasah yang besar, madrasah yang tidak sekarang kita temui ini. Jadi betul-betul memang masih babat ya. Gedungnya juga gedung-gedung yang sangat sederhana, kemudian fasilitas seadanya. Tapi itu sama sekali tidak mengurangi kualitas kita dalam belajar. Iya, iya.
Karena bagi kami saat itu, di zaman itu, bahwa belajar itu tidak harus ya selalu terpancang dengan fasilitas atau apapun ya. Bagi kita, niat kita belajar ya sudah, di situ apa yang ada kita bisa menikmati dengan baik. Kita bertemu dengan guru-guru hebat yang selalu memberikan motivasi, sehingga ya salah satunya saya tentu itu berangkat dari bertemunya saya dengan guru-guru hebat saya di zaman itu yang mendoakan dengan tulus, sehingga hari ini saya bisa pada titik inilah. Oh iya ya. Gitu. Mungkin ada yang ada sejarah Bu ya kalau terkait dengan alumni. Itu tadi kan Ibu menyebutkan sama teman-teman nanti madrasah ini akan besar. Iya. Sekarang. Pernah Itu punya mimpi begitu. Siapa Bu yang masih terkesan di pikiran Ibu Nurun ya? Teman sejati mungkin, teman akrab atau Aduh, teman masih ingat atau teman tidak? saya itu semuanya dekat ya. Jadi saya ada di satu kelas begitu yang memang pertemanannya itu cukup kuat. Saya masih ingat, saya tuh sebangku terus 3 tahun dengan Mbak Nur Hasanah ya, kalau nggak salah, itu rumahnya di Desa Sukosari. Saya nggak tahu ya sekarang masih sering ya ketemu jarang sih, nggak sering begitu. Tapi ini lama sekali tidak ketemu. Itu yang saya masih ingat. Mbak Nur Hasanah ini yang selalu mepet di bawah saya. Jadi kalau alhamdulillah saat itu saya belum ada kayaknya yang menggeser di juara 1 begitu ya. Ini Mbak Nur Hasanah ini yang mepet saya terus ini. Tapi baik sekali. Jadi kita berdua itu saling support. Mbak Nur ini juga tipikal yang pokoknya Mbak Nurun lah, ini yang pantas begitu. Jadi kalau saya juaranya 1, yang Mbak Nur Hasanah ini juaranya 2. Kita dua orang ini sama-sama, saya merasa memang kayak teman sejati banget begitu ya. Oh gitu. Iya, itu. Kalau yang semua teman baik, semua teman dekat, nggak ada yang spesial. Nggak ada yang spesial. Masa sih Bu? Betul, nggak ada yang spesial. Saya tahu ada pengagum rahasia saya, tapi saya memilih berkomitmen bahwa semua teman begitu. Cukup. Halo para teman-teman saya ya. Ya ini disapa ini ya, Ibu Nurun ini. Ya. Terus kalau ngomong siapa tadi kan sama temen satu bangku ya. Kalau temen satu kelas itu berapa Bu jumlah? Saat itu besar banget loh ya, siswanya ada 40 sekian. Satu kelas Bu? Iya, besar-besar. Jadi cuma zaman saya itu masih zaman saya ada 3 kelas. ABC ya? Iya, ABC begitu. Itu besar satu kelas karena memang sarananya juga masih terbatas, sehingga di dalam satu kelas itu juga muridnya pokoknya belum juga ada aturan seperti sekarang. Kalau satu rombel itu kan harus 32. Dulu jadi masih bisa ya, masih bisa begitu. Kalau dulu kan Ibu Nurun ini kan tadi menceritakan temennya yang ada di Desa Sukosari. Itu teman Ibu Nurun ya. Waktu itu yang paling jauh itu di desa mana Bu? Satu kelas itu. Ada mana ya? Beringinan itu di Beringinan selatan. itu ada ya, Beringinan. Ada, kemudian Jonggol. Jonggol ada. Jonggol ada Bu ya. Terus kemudian Desa Tatung ya. Kalau Tatung sampai sekarang tetap bertahan ya. Terus kemudian di dekat-dekat saya tuh dulu banyak. Jadi saya kan berada di Desa Nongkodono begitu nggih. Itu di situ ada Desa Tegalombo, ada Desa Semanding. Daerah-daerah dari utara tuh dulu banyak betul. Sekali Bu ya. Ya, banyak. Iya. Terus apa Bu yang menjadi perbedaan ya? Kalau dulu kan otomatis tahun 1997 itu kan baru lulus nih dengan ya. Betul. Terus perbedaannya dengan sekarang itu apa Bu? Mungkin dari proses pembelajaran. Kalau saya mengamati dulu dari sisi ini ya, sarana. Yang jelas sarana sudah jauh sekali karena negara betul-betul sudah hadir ya, sudah hadir. Saya yakin dari sisi pembelajaran memang
pada saat itu memang kondisi pembelajaran yang mungkin harus diberikan kepada murid ya, mungkin memang masih harus menggunakan strategi pendekatan yang saat itu, dan kami juga sangat menikmati begitu strategi-strategi pembelajaran yang diberikan. Kita menerima sekali ketulusan gitu ya, ketulusan yang diberikan oleh guru-guru kami saat itu, doa dan karena merasa bahwa madrasah ini kan masih babat ya istilahnya. Iya, masih babat. Jadi semuanya itu yang ada di situ adalah, loh ini harus settle lembaga ini, harus berprestasi. Jadi saya ingat betul, saya mencintai madrasah ini sampai betul-betul saya ingat ya, beberapa kali itu kan kalau lomba gerak jalan atau apa kan jadi pimpinan gitu saya ya. Kalau kemah atau apa itu jadi ketua regu kayak gitu. Jadi saya saat itu juga merasakan bahwa saya pulang tuh harus bawa trofi untuk lembaga ini. Iya, tapi itu sudah ada saat juga itu. Bawa trofi, Bu. Bawa, betul. Juara berapa, Bu, itu? Yang gerak jalan itu saya ingat pas saat saya pinrunya itu juara 1. Juara 1. Saya nggak tahu siapa yang gendong saya ya. Saya kayak dijunjung gitu. Iya. Dan satu regu itu saya begitu mudah ya ngatur teman-teman saya untuk nanti begini. Jadi saya merasakan itu loyalitas bersama yang luar biasa yang diberikan untuk madrasah. Kita merasa bahwa kita punya rival nih, sekolah-sekolah saat itu yang sudah settle, sudah gede, sudah besar. Kita masih belum dilihat lah. Makanya kita harus tunjukkan bahwa kita tuh bisa melakukan sesuatu. Ya, tentunya. Dan itu bisa. Bisa. Mungkin guru yang menjadi yang memotivasi Ibu Nurun itu ada salah satu sosok. Semua luar biasa. Mungkin masih ingat Bu, gurunya itu dulu siapa, Bu, tahun 1997 itu, di era itu? Banyak sekali ya, jadi guru-guru mungkin sudah purna semua ya saat itu. Kalau bahasa Arab itu ada Pak Husaini. Pak Husain ya, sekarang masih sehat alhamdulillah. Betul. Ya. Kemudian bahasa Inggris itu ada beliau saat itu masih GTT ya kayaknya ya, Pak Hayat itu. Pak Hayat. Ya. Itu ya rumahnya mana, Bu, itu Pak Hayat itu? Semanding, tapi sudah pindah ya kayaknya udah lama. Terus Bu Rumyati. Ini masih di sini nggih, alhamdulillah. Beliau juga masih ngajar ya. Ini luar biasa beliau. Saya masih ingat betul mendampingi saya waktu mau ikut lomba itu, beliau kondisi teler, hamil muda ya saat itu. Ya. Ini guru saya yang luar biasa. Bersama suami beliau saat itu masih di sini juga. Kemudian banyaklah, saya tidak bisa nyebut satu-satu. Ada dulu itu namanya Pak Parto, itu guru PKN ya. Yang ya itu juga luar biasa. Pak Munif. Pak Munif. Iya, guru matematika, ada guru IPA-nya ada Pak Alwi. Ada, saya nggak bisa nyebut ya, semuanya luar biasa, semua punya keunikan, semua punya cara untuk bagaimana memotivasi. Saya sendiri sebagai seorang murid, prinsip saya semua guru itu harus semua guru itu luar biasa, semua guru harus diunggulkan, semua guru harus dicintai, karena bagi saya keberkahan ilmu itu ketika kita dapat ridho dari guru-guru kita itu. Ya, seperti itu. Oke, pemirsa yang saya cintai ya, barusan ini adalah sekilas terkait dengan beliau yang masih dulu itu tahun 1994 sampai 97. Sampai dengan 97 itu di MTS 4 Ponorogo ya. Itu banyak sekali kesan-kesan yang sangat luar biasa menurut beliau ya. Sehingga beliau sekarang ini menjadi seseorang yang sangat luar biasa ya. Belum apa-apa sih sebenarnya, masih terus belajar. Tapi menurut saya ya sangat luar biasa, Bu. Saya biasa belum di luar ya. Biasa di luar. Iya. Terus terkait dengan sepak terjang, Bu. Apakah dunia sekarang ini masih mendalami atau proses dalam dunia pendidikan, Bu? Atau kalau sekarang kan ini sudah mungkin sudah proses dokter atau gimana, Bu? Ya, karena pesan dari orang tua saya ya, bapak saya itu terutama bahwa menghayati betul bahwa menuntut ilmu itu tidak dibatasi gitu ya.
Berarti sekarang masih. Minal mahdi ilal lahdi kan begitu. Oh, Jadi selepas saya mungkin kalau tertingginya ya di S1 kan biasanya begitu ya. S1 itu saya sendiri juga karena seneng sama ilmu ya, merasa Iya. kayak haus gitu rasanya, kayak kurang betul. S1, S2 selesai 2011. Kemudian setelah 2011 itu karena saya harus konsentrasi juga di karir ya, di profesi saya. Juga menyiapkan karena suami juga saat itu masih mau proses ke S3 juga. Iya. Saya akhirnya ngalah dulu. Baru tahun 2020 saya juga minta izin sama orang tua dan diizinkan. Ya Iya, saat ini insya Allah ini semester 3, mohon doanya teman-teman prosesmu ya. seangkatan ya. Baru saja saya seminar proposal disertasi dan saya mau sampaikan pada teman-teman saya yang dulu pernah berangkat dari bangku yang sama, dari ruang yang sama, dari dinding yang sama, bahwa saya bisa loh sampai pada titik ini. Karena apa? Bagi saya tidak ada yang tak mungkin untuk sebuah ilmu begitu. Iya. Itu proses sekarang berarti semester 3 proses dokter Bu ya? Ya, semester 3 ini. Oh iya ya. Terus yang menjadi motivator jenengan Ibu Nurul, siapa sosok di baliknya jenengan itu siapa? Mungkin siapa? Otomatis pasti ada ini. Ada. Iya. Saya itu dibesarkan dari keluarga yang semua adalah pejuang. Ayahanda dari ibu saya itu juga pejuang di Kementerian Agama. Iya. Saat itu beliau pegawai yang saya tahu persis perjuangan yang saya itu ya. Iya. Ketika beliau mengabdikan diri di KUA begitu saat itu di Penghulu ya namanya ya. Itu harus jalan kaki 18 kilo, 20 kilo. Saya masih tahu masa kecil saya itu beliau kalau mau berangkat ke kantor, meskipun sebenarnya saya melihat pada zaman itu namanya PNS itu kan masih jarang banget ya. Ini yang saya ya. Dan beliau mengajarkan ke cucu-cucunya itu bagaimana sangat mencintai Kementerian Agama begitu. Dan siapa Bu itu sosok di yang Ya termasuk beliau itu yang saya itu. namanya mungkin Mbah Imam. Itu tapi sampun sedo ya, sekarang sudah wafat. Iya. Yang kedua ibu dari bapak saya. Jadi memang saya lahir itu di situ ada masjid gitu. Masjid itulah yang kemudian saya merasa itu pusat peradaban di desa saya. Dan yang putri saya, yang ibunya bapak ini adalah, saya masih ingat betul masa kecil saya itu suka dampingi eyang saya ini untuk beliau punya murid tapi sepuh-sepuh gitu, diajarin ngaji, diajarin sholat, diajarin itu tuh yang membuat saya ini kok bisa ya, artinya orang-orang sepuh kan nggak gampang itu punya proses pendidikan di masjid Bu ya. Iya. Jadi lingkungan sekitar banyak dari desa-desa luar tuh datang hanya untuk memantapkan bagaimana sholatnya, bagaimana ngajinya, dan saya itu yang saat itu sering dampingi eyang saya untuk menatakan sendalnya, untuk mengambilkan mukenanya, untuk nerekni beliau. Itu yang kemudian seperti mempengaruhi di dalam diri saya harus bermanfaat gitu aja sudah prinsipnya. Jadi apapun tidak penting bagi saya harus anfa lah begitu, harus manfaat. Seperti para sesepuh, para pendahulu yang pernah diajarkan, dan saya lihat betul di masa kecil saya beliau punya nilai perjuangan yang luar biasa begitu, dengan perannya masing-masing seperti itu. Itu mungkin di balik itu. Mungkin yang ada yang lain Bu. Ya otomatis sosok bapak, kemudian juga suami otomatis ya, karena tanpa support, dorongan, motivasi dari suami, tentu saya tidak akan bisa pada titik ini kan. Karena semua yang saya lakukan itu hampir-hampir suami sangat support. Jadi termasuk saya nggak mungkin gitu bisa melanjutkan S3 ini kalau suami tidak mengizinkan. Terutama memang
suami juga memberikan dorongan yang luar biasa untuk saya ini bagaimana terus memantaskan diri lah. Gitu. Iya ya. Kalau ini Bu ya, pemirsa sedulur MTS 4 Ponorogo, suami beliau ini juga dosen saya di Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo ya. Ini suami beliau nih. Juga kenal deket sama saya pribadi ya. Begitu ya Bu Nurun. Alhamdulillah. Dekat semua ya sama mahasiswanya semuanya deket. Iya. Sukanya motivasi kan Iya, begitu ya. Setahu saya memotivasi, begitu. oh. Ya. Terus ini bukan, ini sudah ngomong-ngomong kan sudah perjalanannya kan sangat panjang Bu ya jenengan itu. Kalau terkait dengan setelah ini dari setelah sanawiyah MTS Kauman itu mungkin kemana Bu jenengan? Iya, jadi saya itu Memutuskan itu. sangat keluarga besar itu karena dibesarkan dari Kementerian Agama, dari madrasah. Iya. Bapak juga guru di madrasah juga kan. Artinya semua putranya itu ya harus di madrasah. Jadi memang saya setelah dari madrasah ini saya di Mandua Ponorogo. Mandua Ponorogo. Iya, saya di Mandua Ponorogo. Berarti tahun 1997. Ya. Tuh Sampai tahun 2000 ya di Mandua itu. Di Mandua. Jadi ya itu tadi dari prosesnya madrasah. tetap madrasah Bu ya. Iya. Meskipun sebenarnya seperti saya waktu tamat SD itu sebenarnya sudah didaftarkan sama guru saya. Karena kan yang seingat saya yang 10 besar kelas atau 5 besar itu otomatis kan di dekat saya ada SMP yang juga sangat bagus kan itu. Iya, Di desa saya itu iya, kan SMP. SMPN 1 Kauman itu kan ada di desa saya. Iya. Jadi semua orang pasti ke situ gitu loh ya. Dan itu guru saya tuh ngerayu-ngerayu saya. Ini Nurun Nadia, kamu tuh di sini sudah didaftarkan. Pangapunten Bapak dalam jenengan derek tetap- Bapak. Tetap niat ke Ke madrasah, Bu, madrasah. ya? Iya. Mungkin Padahal sebenarnya saat itu sebenarnya secara fasilitas secara apa-apa ya nggak ada apa-apanya dibanding SMPN 1 yang dekat dengan rumah itu yang saya jalan kaki aja kan. iya. Saya kesini saat itu naik sepeda loh, Naik 3 kilo. Masih Sepeda ontel saya. Heeh. Iya, saya naik sepeda itu. Tuh. Terus Jadi saya lebih memilih itu. tetap memilih ke madrasah. Bu, Iya. ya? Terus selanjutnya juga ke Mandua Ponorogo. Nggih. Mungkin setelah ke Mandua Ponorogo untuk perguruan Saya ke YIN Tulungagung. IAIN Di Tulungagung saya. Sama dengan yang saat ini saya sekarang sudah menjadi UIN ya, Iya. Universitas UIN Tulungagung. Islam Negeri. Sekarang sudah UIN itu. Iya. Jadi sekarang S3 saya juga di sana lagi. Jadi Oh, saya gitu. seperti kembali lagi ke alma mater saya yang saya iya, pernah iya. di sana. Terus dengan terkait kegiatan Ibu Nurun, setiap harinya Ibu Nurun selain di MTS 1 Ponorogo ada kegiatan yang khusus mungkin Bu Nurun? Ya, jadi profesi utama saya memang di pendidikan, Iya, di ha. pendidikan ya. Jadi memang itu prioritas yang harus saya utamakan setiap hari bahwa saya memastikan bahwa anak-anak saya, anak-anak didik saya itu harus dalam layanan yang baik, layanan yang berkualitas karena saya sendiri juga berangkat dari madrasah. Kalau madrasah bagus, maka tentu ini akan menjadi sebuah kepuasan batin begitu ya. Ya selain itu tadi saya ceritakan di awal, saya concern di organisasi masyarakat Iya. yang bergerak di perempuan dan anak. Selebihnya ya pekerjaan-pekerjaan domestik lah, bahwa perempuan tidak bisa melepaskan dirinya sebagai ibu rumah tangga dan kita harus tetap berbagi waktu bagaimana menjadi seorang ibu di rumah ya. Meskipun sebenarnya saat ini anak-anak semuanya udah nggak di rumah semua, udah mondok semua. Mondok di mana Bu untuk putranya? Bu? Yang satu di Jombang, yang satu di Mandua tapi juga mondok. Oh, gitu. Jadi dua-duanya sudah tidak di rumah, tapi menurut saya tetap pekerjaan domestik juga harus menjadi prioritas. Iya, Sesibuk iya. apapun kita. Oke, ini beliau ini juga termasuk agen of change ya, agen perubahan bagi seluruhnya. Yang jelas apa ya, yang membuat madrasah ini semakin berkesan itu ya termasuknya ya Bu Nurun ini. Jadi ternyata kan Kesan apa? MTS 4 Ponorogo ini
ternyata kan juga banyak menghasilkan sosok seseorang yang sukses di dunia bidang pendidikan, Amin. ada di dunia Kesehatan, kesehatan, pemerintahan. mungkin pertanian, bahkan Alhamdulillah. juga ada yang menjadi TNI juga ada, dan juga ada yang menjadi Sukses di polisi. bisnisnya juga Bisnis ada. juga ada, ya. Iya. Ini salah satu contohnya ini Bu Nurun ya, ini selalu berjalan di dunia pendidikan bahkan sampai sekarang ini ya. Terus juga ini Bu, terkait dengan terkait dengan MTS 4 Ponorogo yang dulu itu MTSN Kauman namanya, ya, masih kembali itu. lagi ya. Iya. Ini dulu itu, kalau kemarin kan saya sudah menghadirkan beliau Bapak Samsun ya selaku tokoh Pendiri pendirinya. beliau, ya. Mungkin kenal dekat Bu sama beliau. Soalnya kan baru berdiri kan Iya. 385 itu. Sangat tahu ya. Jadi Iya. pada saat itu kita tahu betul tokoh-tokoh pendiri, tokoh-tokoh sesepuh ya. Jadi termasuk ada Pak Haji Samsun yang Iya. kemarin diundang itu, dan kenal baik karena putranya juga teman saya saat itu meski Siapa berbeda itu? kelas. Ada deh. Oh, ada deh. Semuanya ditanyakan sih. Lah, Terus penasaran sih saya. Bapaknya Pak Mahmud yang Iya. sekarang kepala MTSN 4 ini, beliau juga pendiri. Jadi Pendiri. beliau-beliaulah yang kemudian tidak boleh kita lupakan. Iya, iya, iya. Madrasah yang sekarang sehebat ini, sebesar ini, tidak pantas lah kemudian kalau melupakan tokoh-tokoh pendiri yang dulu betul-betul berkeringat, berdarah-darah dan luar biasa ya, membesarkan dari nol. Dan sekarang tinggal kita ya ini harus di-push ya, harus terus ditingkatkan, karena menurut saya ini sudah semuanya sudah ada, tinggal harus lebih baik lagi begitu aja, prestasinya, kualitasnya juga terutama adalah tingkat kepedean, tingkat percaya diri anak-anak ya. Saya dulu ingat betul ketika dikirim lomba di kota, ketemu dengan MTS yang di kota. Saya nggak pernah peduli siapa lawan saya. Ketemu misalnya ya, ketemu dengan rival yang misalnya ya. Iya. Saya nggak peduli. Kita sama. Makanan yang kita makan ini sama. Tidak usah merasa underestimate bahwa saya berasal dari pelosok, saya berasal dari desa. Saya bisa kok melakukan sesuatu itu. Iya, iya. Itu yang kemudian, dan saya ini suka bakar teman-teman dulu itu. Jadi mulai kecil itu saya seneng bakar teman-teman untuk ayo dong. Semangat gitu. Iya, jangan mau segitu aja. Kita bisa di level 10, ngapain harus hanya di level 1? Iya. Itu kayak kompor gitu ya. Sampai sekarang mungkin suka ngompor-ngomporin untuk ayo menjadi yang terbaik. Jadi kalau menurut saya pesan saya ke yang sekarang ya, yang adik-adik Yang sealma mater yang sekarang masih duduk di MTS 4. Bahwa ayolah gitu, kita lakukan yang terbaik. Madrasah ini udah besar, udah bagus. Udah mendapat guru-guru yang luar biasa, yang sesuai kebutuhan zamannya, fasilitas semua dipenuhi. Dulu jauh, masih jauh ya, tapi itu tidak menghalangi kita untuk berprestasi. Iya, iya. Makanya sekarang juga harus lebih dari itu. Sebagai siswa itu harus berpikir, saya berada di sini ini sudah memberikan apa? Iya. Saya sudah melakukan apa? Nah, itu harus dibumikan pada anak-anak ya, pada adik-adik semua, bahwa kalau saya berada di sini selama 3 tahun belum dapatkan prestasi apapun, berarti saya belum benar-benar jadi siswa sini. Itu kalau prinsip saya. Kalau saya belum dapat sesuatu, saya belum berkontribusi memberikan madrasah. sesuatu, berarti saya belum berbuat nih. Iya, iya. Nah, itu harus untuk adik-adik sekarang begitu menurut saya, pesan saya. Kalau terkait kembali lagi ke alumni, apakah Ibu Nurun juga kenal sama beliau Pak Mahmud itu yang sekarang sebagai kepala MTS 4 Ponorogo itu? Kenal sekali ya, karena Kan rumahnya bapak dekat. beliau ya, selain itu Selain itu,
Bapak beliau itu juga mendekat sekali dengan Bapak. Jadi saya masih ingat betul masa kecilnya itu masih sama-sama suka silaturahmi gitu ya. Iya. Jadi Bapak beliau itu sering ke rumah, Bapak saya juga sering ke rumah beliau dan Mbah Sanijo ya kemarin. ya betul almarhum. Almarhum. Ji. Saya sudah tahu beliau ya saat itu seingat saya di MTSN Kauman juga sudah mulai masuk ya Pak ya, tapi saya mungkin keluar gitu ya, keluar kemudian Pak Mahmud masuk begitu. Oh, gitu. Iya, tapi saya tahu betul beliau. Jadi tidak salah lah kalau beliau berada di sini karena memang pasti memiliki kecintaan yang berbeda karena merasa ya fondasi kecintaan terhadap lembaga ini maksud saya bukan kecintaan pada yang lain ya, kecintaan terhadap lembaga ini karena merasa bahwa fondasinya yang nancepin ini termasuk bapak beliau. Oh gitu. Ya. Bapak almarhum Mbah Sanijo Iya. ya. Terus ini Bu terkait dengan kegiatan ini pun jenengan mungkin di luar Pendidikan. Ya. Apakah ada Bu, yang selalu menjadi kegiatan panjenengan di setiap hari itu? Atau fokus di madrasah yang beliau Ya sekarang tadi MTS saya 4 sampaikan ada satu saya kebetulan punya satu konsentrasi karena saya memang sejak di kuliah ya, di perkuliahan di perguruan tinggi itu sudah dipesan sama bapak saya kalau nanti kuliah itu jangan hanya datang kuliah kemudian pulang Ya, karena seperti udah itu. jauh kan. Iya. Ya lakukan sesuatu, Sip. cari pengalaman sebanyak-banyaknya. Akhirnya saya memang kalau istilah mahasiswa itu aktivis, begitu bolehlah ya Iya. dibilang agak aktivis gitu ya. Jadi saya memang aktif saat itu di beberapa peran-peran kemahasiswaan internal eksternal dan itu kemudian mendorong saya sampai hari ini. Alhamdulillah ini diamanai sebagai ketua organisasi perempuan juga terbesar di Ponorogo, Oh, di Ponorogo. di ketua Fatayat itu, Oh, gitu. yang konsentrasinya adalah di khusus isu-isu perempuan dan anak. Jadi itu menjadi isu yang hari ini betul-betul melekat kuat dalam diri saya. Bagaimana kemudian saya bersinergi dengan dinas P3A, dinas sosial, dinas-dinas terkait, karena bagaimanapun pendidikan itu irisannya nanti juga ke perempuan dan anak. Iya, Itu benar, sehingga benar. akan ada sinergi lah ke sana itu. Berarti Itu ini, aja ya fokus saya di situ. beliau ini sangat energik sekali ya. Selain beliau ini setiap harinya harus pergi ke sekolah, ke Ya, madrasah. secara dinas. Itu juga beliau ini juga aktif sekali di Alhamdulillah. organisasi. Nggih, insya Allah Iya. begitu. Salah satunya menjadi ketua Fatayat Bu ya. Ya, Fatayat di Ponorogo. Kabupaten Ponorogo. Oke, terima kasih Bu Nurun. Mungkin Bu Nurun ini untuk selanjutnya Bu, Ya, pesan dan kesan untuk Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Ponorogo tentunya ya. Terus juga ini khususnya untuk anak-anak ini Bu ya. Iya, Kesan. oke. Kesannya apa menurut? saya hanya ingin karena sama-sama sesama guru ya, Iya. ada pesan yang bukan pesan ya, prinsip dalam diri saya itu didiklah anakmu sesuai zamannya. Didiklah anakmu sesuai zamannya. Tentu saya tidak ingin tentu ukuran pada zaman saya dan zaman sekarang sudah beda. Iya, sangat berbeda Jadi Bu ya. kalaupun toh mungkin ya guru itu masih tetap sama, tapi harus berpikir bahwa konteksnya udah berbeda. Jadi prinsip didiklah anakmu sesuai zamannya itu harus menggeser paradigma semua guru. Bahwa hari ini yang ditunggu itu adalah guru-guru yang transformatif, guru-guru yang mau berkeringat betul, bekerja keras betul. Dan yang terpenting adalah guru-guru yang mampu mendorong anak-anaknya itu punya mental juara. Itu mahal itu. Iya, sangat mahal. Dan itu harus dimulai dari kita sendiri. Iya. Jujur saja kalau saya di MTSN 1 misalnya, Iya. saya akan ngajak murid-murid saya, ayo dong berprestasi.
tapi kemudian saya belum apa-apa, kan nggak mungkin, nonsen. Iya, iya. Maka kemudian kenapa saya juga tidak pernah bosen ya mengikuti kompetisi, mengukur diri saya itu sampai yang jenengan sebut dapat agen perubahan, agen of change, anugerah agen perubahan 2 kali berturut-turut. Itu sebenarnya dalam rangka saya ingin memantaskan diri saya ketika saat saya memberi motivasi pada semuanya itu, saya pernah pada posisi ini loh. Saya pernah kalah, saya pernah menang. Iya. Jadi juara itu menyenangkan, membahagiakan. Kalah juga tidak masalah kok. Karena pada saat saya terjatuh maka saya akan bangkit lagi, akan berdiri lagi, dan saya akan rebut kemenangan itu. Iya, iya. Itu pesan pertama. Yang kedua untuk anak-anak, bahwa jangan biarkan zaman ini melindas kalian. Iya. Apa? Bahwa teknologi, alat digital ini betul-betul sudah menguasai kita semua. Saya pesan aja pada adik-adik saya semuanya. Kalau kemudian kita tidak membalik menguasai alat teknologi digital ini dengan baik, kita akan dikuasai. Iya, benar. Sehingga apa yang kita lakukan? Gunakan itu alat-alat teknologi digitalisasi ini, ambil semua pengetahuan, ambil ilmunya, ambil kreativitas dari dalam, ambil prestasi dari sana. Jangan sampai kita dikalahkan dengan ini. Jadi untuk adik-adik semua ya prinsipnya jangan sampai kita dilindas oleh zaman. Ayo kita bergerak, berlari, kejar sebaik mungkin, dan jangan sampai roda zaman ini melindas kita. Iya. Makanya gerakkan roda zaman ini sehingga kita tidak terlindas oleh roda zaman. Iya. Tapi sebenarnya teknologi itu sebenarnya kan mempermudah kita, Bu, ya. Bukan Betul. mempersulit sebenarnya ya. Iya, ada positif, ada negatif, tergantung di tangan siapa. Iya, bagaimana kita Memanfaatkan teknologi itu betul. ya. Iya. Oke, Bu Nurun, ini kan sudah waktunya sudah selesai. Sudah lama kayak 3 jam tadi saya. Iya. Iya. Mungkin ada Pangapunten. lagi Ya. Ibu Nurun mungkin kesan yang sangat yang membuat Ibu Nurun itu menjadi sosok yang energi itu kesannya apa untuk madrasah ini, Bu, ya? Tadi kan sudah memotivasi untuk pesan dan kesan untuk guru, bahkan untuk anak-anak. Mungkin kalau di sisi lain buat alumni ya, Bu, ya, untuk mendorong supaya madrasah itu maju lagi gitu, Bu, ya. Mungkin Bahwa saya sebagai bagian dari alumni tentu semua saja ya. Jadi teman-teman saya alumni di angkatan berapapun, jangan pernah lupakan dari mana kita berasal. iya. Bahwa madrasah ini membutuhkan kita semua untuk terus memberikan motivasi, support, dorongan dalam bentuk apapun. Iya. Bagaimanapun posisi kita hari ini yang dalam peran apapun, peran sosial apapun, dalam kehebatan apapun, itu 3 tahun kita dibesarkan oleh madrasah ini. Jadi tidak pantaslah kemudian kalau kita kemudian tidak mencintai, tidak memiliki penghayatan bagaimana ikut mendorong madrasah ini menjadi madrasah yang terus dicintai masyarakat, sehingga madrasah ini akan terus besar menjadi salah satu ruang peradaban yang bukan menjadi pilihan kedua, tapi pilihan pertama. Bu, ya. Itu harapannya, dan saya jujur saja bangga sekali bisa hadir di sini. Oh iya. Sangat bangga, sangat bahagia. Bagaimanapun berterima kasih kepada guru-guru saya, kepada para pendahulu yang telah mengikhlaskan pikiran, darah, air mata dan segalanya finansial ya untuk kebesaran ruang peradaban ini. Mudah-mudahan doa kita selaku alumni ya, mudah-mudahan madrasah ini semakin jaya, semakin dicintai. Masyarakat juga masyarakat tahulah mestinya bahwa madrasah ini sudah semakin luar biasa. Iya. Ini semakin luar biasa. Iya. Oke, Bu, mungkin sudah di ujung waktu ya. Kita sudah
berdiskusi bahkan belajar ini. Tentunya saya ini belajar ini Bu. Oh, sama-sama. Iya, Saya belajar juga sama-sama belajar. dalam waktu 45 menit Bu ya. Mungkin Masa 45 menit ini tadi? masih kurang lagi Bu ya mungkin. Mungkin nanti kalau apa ya, karena ini nanti ada sesi kedua Bu Nurun ya. Insya Allah. Nanti insya Allah. selanjutnya akan dihadiri Insya Allah. oleh Ibu Lurah Islami yang Alhamdulillah, sekarang ini J. beliau menjadi juga, kepala desa ya, kepala desa di perempuan. Karanglo, gitu. Jadi hari ini kita Alhamdulillah. MTS 4 Ponorogo menghadirkan tokoh-tokoh alumni Alhamdulillah. perempuan ya. Tentunya perempuan ini dan ternyata itu MTS 4 Ponorogo ini alumninya sangat luar biasa sekali. Alhamdulillah. Mungkin begitu Bu Nurun. Terima kasih Iya. waktunya Iya. dan saya juga mohon maaf dari awal sampai akhir barangkali ada statement, ada kalimat-kalimat yang kurang berkenan. Mudah-mudahan menginspirasi ya. Iya, iya, Dan iya. mudah-mudahan menjadi motivasi untuk semuanya kita bisa berbuat. Jangan pernah underestimate bahwa dari mana kita berasal, tapi kita akan tunjukkan, kita akan melakukan sesuatu Iya, iya, iya. yang terbaik. Terima kasih. Mungkin Oke, gitu Bu aja Nurun. dari saya. Iya, iya. Saya Terima tutup kasih. ya. Iya, iya. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedulur MTS 4 Ponorogo dimanapun berada ya, barusan kita sudah berbincang-bincang dengan beliau Bu Nurun ya, termasuk alumni MTS 4 Ponorogo. Mungkin ada kata dan ada kekurangan apapun dari sisi kami berdua, Poniran dan juga Ibu Nurun yang terhormat, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.